Strengthening access to justice in Indonesia, or as known as SAJI project, is the result of UNDP's partnership with National Planning and Development Agency, Bappenas, and funding from the Norwegian Embassy since 2012. This project is implemented at the national level and in the post-conflict provinces of North Maluku, Maluku, Central Sulawesi, Aceh, and Central Kalimantan. The project aims to improve access to and the delivery of justice for women, the poor and vulnerable through policy, legal, and regulatory reforms, and through strengthening the capacity of government and non-government service providers to implement the National Strategy on Access to Justice, or as known as NSA2J. This project has 5 components: the National Strategy on Access to Justice, Informal Justice, Free Legal Aid, Public Complaints Mechanism, or as known as PCM, and Monitoring, Reporting, and Knowledge Management. UNDP's Access to Justice Survey and Comprehensive Needs Assessment shows that to most Indonesians, access to justice means in most cases going to their community leaders to resolve their grievances and to resolve their issues as a combination of mediation, arbitration, and negotiation. Therefore, SAJI project finds it is necessary to strengthen customary justice as an alternative for especially those who are marginalized to seek justice. Kulawi District in Central Sulawesi is one area where the community still uses customary justice as their main options in obtaining access to justice. Orang Kulawi itu sangat memelihara adat istiadatnya, karena mereka yakini bahwa dengan adanya adat ini maka kekeluargaan itu sangat kuat, kedamaian itu sangat didambakan, keindahan itu sangat dicintai. Nah, oleh sebab itu ini semua, sehingga kalau ada kasus pasti segera lari ke orang tua. As the chief of Kulawi Custom Council, Bapak Yore often handles and resolves residents of Kulawi problems by using customary law, cases from family affairs, fight, or dispute between community members. Bapak Immanuel is one of Kulawi residents who use customary justice to resolve his problem. Jadi kemarin saya melakukan pemukulan terhadap tetangga desa. Setelah itu tercium oleh kepolisian. Sebelum saya dipanggil, saya lebih dahulu pergi ke lembaga adat, membawa itu tadi 1 ekor ayam putih, 1 lembar besa, 10 lembar dulang. Tolong dipertimbangkan, tolong kasus saya ini sampai di lembaga adat saja. Tidak usah diteruskan ke polisi. Pada akhirnya saya dikembalikan ke lembaga adat. Kami sebagai masyarakat menilai bahwa proses peradilan adat ini sangat baik menurut kami, praktis menurut kami, tidak sampai menunda waktu. Karena kalau kita sebagai pelanggar itu, 1 hari itu kita dikumpul oleh lembaga, 1 hari itu bisa selesai. Kalau ke hukum formal itu kan kita harus bolak-balik ke sana kemari, sementara kami sebagai masyarakat ini tidak punya apa-apa. Kulawi customary justice system is not only required by the community, but also appreciated by the local police. Sistem peradilan adat yang ada di Kulawi, utamanya adalah Kulawi Raya, ini sangat kental dengan adat istiadatnya. Ini sangat membantu Polri dalam pelaksanaan tugas, khususnya di dalam keamanan dan ketertiban, dengan keberadaan majelis adat, termasuk kepengurusan di dalamnya yang menyelesaikan masalah, yaitu peradilan adat.
itu dapat menyelesaikan kasus yang ada. Sehingga kami dalam kurun waktu 1 tahun menjabat di sini, baru 1 kasus yang bisa sampai ke pengadilan. Ada juga sangat kami butuhkan sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. In 2013, the intervention of SAJI project in customary justice in Central Sulawesi has been successfully developed guidelines of customary justice in Central Sulawesi, which were enacted with the Governor Regulation number 42, year 2013. In Aceh, the customary justice services have increasingly been trusted as a means to settle disputes. Meanwhile, in Central Kalimantan, a draft of such guideline is being developed jointly by the team comprising the Dayak Customary Council, the Provincial Office of the Ministry of Law and Human Rights, and the Law Bureau of the Provincial Government of Central Kalimantan. Yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui pemangku adat, kita saat ini kerjasama dengan proyek SAJI UNDP, yaitu membuat draft panduan peradilan adat yang sampai saat ini sudah mencapai finalisasi. Saya sebagai orang perempuan Dayak atau Bawin Dayak itu sangat bangga karena ini harapan kami bertahun-tahun. Karena 80% dari permasalahan yang diselesaikan dalam peradilan adat selama ini adalah permasalahan yang menyangkut perempuan, terutama kekerasan dengan perempuan. Dan harapan kami dengan adanya draft ini nanti implementasinya bisa menjadi pengabulan atas impian kami perempuan Dayak, bahwa suara kami perempuan Dayak didengar dan kami keadilan untuk juga menjadi hak kami. Baik harapan kami terhadap draft kompilasi untuk panduan peradilan adat ini, bahwa nanti selain ada mencantumkan bagaimana perlindungan untuk perempuan dan anak, juga melibatkan perempuan dalam peradilan adat. Kami mengetahui bahwa perempuan dengan sentuhan-sentuhan perempuannya mampu menyuarakan, mampu menyelesaikan kasus yang 80% melibatkan perempuan dengan sentuhan-sentuhan perempuannya justru. Jadi dalam rangka kita menindaklanjuti peradilan adat ini, terutama dengan adanya peraturan gubernur ini, yang pertama kita perlu sosialisasikan dulu kepada masyarakat adat khususnya. Kemudian di samping sosialisasi, kemudian kita sudah membentuk organisasi ini. Yang ketiga tentu kita nanti mempersiapkan perangkat-perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya dalam rangka mendukung ini. Nah, oleh karena itu ya kita masih perlu bantuan-bantuan, baik nanti kita menganggarkan dari pemerintah daerah sendiri melalui APBD maupun dari pemerintah pusat melalui Bappenas dan juga dari pemerintah Norwegia barangkali apabila ini bisa membantu kita. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka rapat kerja nasional Rakernas Bantuan Hukum di Istana Negara Jumat pagi tadi. Rakernas yang mengangkat tema akses terhadap keadilan ini diadakan dalam rangka aktualisasi serta tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat dan orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pemberian bantuan hukum bagi kalangan masyarakat awam dan miskin saat berhadapan dengan perkara hukum. Mari kita bangun sinergi antar para penasihat hukum dalam memberikan kemudahan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. SBY juga menambahkan pemerintah telah memberikan anggaran bantuan hukum ke seluruh pelosok tanah air serta tepat sasaran. Dukungan yang diberikan oleh proyek SAJI UNDP adalah membuat aturan-aturan pelaksanaan. Dalam waktu 1 tahun 3 bulan itu telah selesai 1 PP, 2 permen, 1 kepmen, 2 juklak juknis. Ini semua atas dukungan dari UNDP. Itu yang pertama, pembuatan. Yang kedua juga sosialisasi kepada stakeholder tentang undang-undang bantuan hukum. Yang lainnya adalah pencetakan buku-buku ataupun alat-alat sosialisasi yang dibagikan kepada
masyarakat golongan menengah ke bawah. Demikian banyaknya sehingga saya kurang bisa menyebutkan satu persatu, tetapi itu manfaatnya sangat signifikan dan monumental. Aside from support on national level, SAJI project also provides technical support to 41 legal aid organizations in 5 provinces or working areas of the SAJI project. Terima kasih pada SAJI project UNDP atas dukungan berupa pelatihan manajemen internal, 2 technical assistant, 3 sosialisasi bantuan hukum gratis. The socialization of free legal aid program are carried out by SAJI project through PSAs, quizzes, and interactive talk shows in the radio stations in 5 provinces of working area of SAJI project. The socialization is proven to be effective in increasing the awareness and understanding of the community about this program. Pada saat kita talk show juga, pada waktu itu lumayan banyak ya atensi dari pendengar, dan sesudah itu pun masih ada seperti itu. Jadi memang pertanyaan seputar bantuan hukum gratis ini sepertinya menjadi sebuah topik yang menarik ya. Sepertinya itu menjawab kebutuhan kelas menengah ke bawah seperti itu. Uniknya selama saya talk show ini mereka bahkan tidak tahu, para pendengar ini nggak tahu ternyata pemerintah sudah menyediakan dari dulu itu sudah menyediakan memang ada bantuan hukum yang gratis untuk masyarakat miskin. Bantuan hukum gratis untuk orang miskin ini sangat simpel, tapi efeknya kita lihat bagaimana memberikan efek pemahaman pada masyarakat. Wah, ternyata kalau saya suatu saat nih kena kasus atau bermasalah hukum, saya bisa minta tolong kepada beberapa lembaga bantuan hukum di daerah saya, dan ini free, gratis, karena saya memang orang tidak mampu seperti itu. This program has been running for less than a year and still far from perfect. There are still difficulties and challenges to overcome. Nah, harapan ke depannya meningkatkan kapasitas lembaga dalam bidang manajemen pelaporan, kemudian peningkatan kapasitas dan kuantitas lawyer dan paralegal, dan kemudian sosialisasi mengenai bantuan hukum gratis di semua level. Proyek SAJI bisa membantu kita dalam 2 hal itu, tentang legalitas paralegal, kemudian legalitas OPH. In the future, SAJI project is committed to continue supporting the effort of program implementation of legal assistance both in national and subnational level. Throughout 2013, with SAJI project support, Ombudsman Indonesia and State Ministry for Administrative Reforms have worked together in drafting the Presidential Regulation Number 76/2013, which has been authorized on December 2013 about the management of public complaint on public services. This presidential regulation not only legitimizes the public rights to complain, but also explaining in details the technical requirements to establish Public Complaint Mechanism Unit, or as known as PCM Unit, in all public service areas. Kami mulai sejak tahun kemarin kita kerjasama dengan SAJI dari UNDP yang membantu kami dengan proyek UP3 ya di 3 provinsi, yaitu di Bener Meriah, di Palangkaraya, dan juga di Palu, di mana dalam rangka pelembagaan unit pengaduan pelayanan publik yang sangat mensupport Ombudsman. Since inaugurated on May 2013, PCM Unit Bener Meriah has not been working properly due to the internal problems in Regency level and the lack of community knowledge about the existence of PCM Unit, which is now located in the 2nd floor of Region Office of Bener Meriah. The persuasive and intensive approach carried out by SAJI and Ombudsman has successfully sparked commitment of the region officer to make PCM carried out structurally by Regency's Administration Office, so PCM Unit hopefully can be managed by the right people and committed individuals. Sejak UP3 Bener Meriah diresmikan, kami telah menerima lebih dari 35 pengaduan. Semuanya telah kami proses dan lebih dari 50% telah diselesaikan. Memang jumlah pengaduan masih di bawah yang kami harapkan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UP3 ini. Tetapi
dengan sosialisasi yang kami lakukan. Dengan bantuan dan dukungan proyek Haji UNDP, kami harapkan keberadaan UP3 ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. The socialization of PCM Unit Benar Meriah is carried out by opening up a complaint booth on a market day to socialize and to give opportunity for the community to file complaints. Saya senang setelah mengeluarkan mengadukan ke UP3 dan undang-undang kita sudah lega. Saya sudah lega. Setelah saya gadukan kepada BP3, saya merasa lega. Karena selama ini tempat pengaduan saya nggak tahu. Karena saya jauh dari perkotaan. Yang saya harapkan pengaduan saya ini mudah-mudahan dari sini ke depan, apa yang saya gadukan tadi kepada siapa namanya tadi, petugas BP3 tadi, dapat berubah lah. Basically, PCM Unit is a complaint facility that involves public participation and goes both ways, which encourage public supervision in the effort to increase the quality of public service. PCM Unit make it possible for an interaction between community member and government or institution related to the complaints reported. This awareness pushes Anutapura Hospital in Palu, Central Sulawesi to maximize their PCM unit function. Kami Rumah Sakit Umum Anutapura sebagai penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat harus menerima hak untuk pelayanan. Kegiatan UP3 di Rumah Sakit Anutapura kami sudah mempunyai berupa SMS, email, kotak pengaduan yang kami bagikan ke ruangan-ruangan, baik rawat inap, rawat jalan maupun penunjang. Kegiatan kami setiap bulan ada petugas kami dari UP3 mengambil formulir yang ada di kotak pengaduan, kami catat. Setiap tanggal 14 bulan berjalan kami membahas di tingkat yang lebih atas lagi, yaitu tim evaluasi, sehingga kami mendapat tindak lanjut daripada pengaduan masyarakat itu. Dengan adanya UP3, pelayanan rumah sakit ada perubahan. Mulai masyarakat itu sudah mentaati aturan, begitu juga petugas. Jadi ada bagusnya memang UP3. Masalah yang umum biasa terjadi itu pertama adalah di masyarakat, misalkan itu masyarakat masih malu, masih ragu untuk melakukan pelaporan ketika dia mengalami kualitas pelayanan yang kurang baik. Nah, ini yang kita dorong, kita melakukan sosialisasi, kita katakan bahwa tanpa ada partisipasi masyarakat untuk mau mengadu, maka perbaikan kualitas pelayanan itu tidak akan bisa terwujud. Nah, begitu juga di birokrasi, terutama di pengelola, masih ada rasa bahwa pengaduan itu dianggap sebagai sebuah kritik atau semacam sebuah teguran. Nah, itu mereka belum banyak menerima itu, tapi ketika kita dalam proses pembelajaran ini, alhamdulillah di unit-unit pengaduan masyarakat itu justru kita sekarang mencari, kita lebih senang kalau tiap hari itu dikritik oleh masyarakat. Until 2013, 9 PCM unit pilot programs received a total of 178 complaints. This figure is still far from our expectation. Therefore, we need more effort in socializing and raising the community awareness to support their participation in giving out criticism and advice for better quality of public service. The SAJI project works in scope of strengthening access to justice, not only in the community at grassroots level, but also strengthening the regulation and policy on national level. With the existence of national strategy of access to justice, it is confirmed that the government policies will be incorporated into RPGMN 2015 to 2019 and will be integrated to the implementation on field.
SAJI project through Secretary of National Access to Justice also gathers best practices in order to use those practices as benchmark and lesson learned of Indonesia in the eyes of the world on access to justice. As the video shows, access to justice requires sustaining support. It cannot be done in about 2 or 3 years of time, but it requires comprehensive and sustained support.